Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Kewirausahaan Sistem Informasi Universitas Tadulako dengan nama anggota yang pertama Agung Wahyu Anugrah F521 20 050, dengan saya sendiri Muhammad Farhan F521 20 032, Agung Nur Salim F521 20 029, Fajrin Sigit Aldi F521 20 031, dan Wahyu Setiawan F521 20 035 akan membawakan presentasi tugas kami, yaitu usaha fotokopi dan ATK. Oke, saya persilakan untuk Agung Wahyu Anugrah. Ya, yang pertama kita akan membahas latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, seharusnya para pelaku usaha dan masyarakat untuk lebih cepat beradaptasi pada perkembangan teknologi tersebut. Hadirnya mesin fotokopi merupakan suatu bagian dari perkembangan teknologi tersebut yang sangat dirasakan manfaatnya. Mesin fotokopi ini sangat dibutuhkan bagi semua kalangan, baik dari pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, dan masyarakat pada umumnya. Mesin fotokopi adalah peralatan kantor yang membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku, maupun sumber lain. Mesin fotokopi zaman sekarang menggunakan serografi, proses kering yang bekerja dengan bantuan listrik maupun panas. Biasanya dalam sebuah pekerjaan, mesin fotokopi sangat dibutuhkan untuk memperbanyak data dan dokumen secara singkat dan mudah. Kita dengan mudah memperbanyak gambar dan tulisan tinggal tekan tombol. Tunggu sejenak, semua pekerjaan pengadaan beres. Sekarang ini, di Provinsi Gorontalo, sudah banyak usaha yang menyediakan jasa fotokopi. Namun setelah saya amati, di tempat fotokopi lain masih terdapat beberapa kekurangan. Di antaranya para pegawai kurang profesional, hasil fotokopinya kurang memuaskan, jam kerja terbatas, dan fasilitas lain yang ditawarkan kurang lengkap. Dari permasalahan-permasalahan di atas, muncul obsesi dari kami untuk mendirikan usaha jasa fotokopi yang lebih memuaskan pelanggan. Visi, misi, dan moto fotokopi kami. Menjadi mitra yang baik dan percayai oleh konsumen. Misi, memberikan layanan dan kualitas terbaik dan terlengkap. Moto, ramah, jujur, bersih, indah, dan nyaman. Perencanaan usaha fotokopi merupakan usaha persorangan. Usaha fotokopi merupakan usaha dalam bidang fotokopi yang diperuntukkan untuk segala kalangan, di mana menyediakan jasa fotokopi jilid, laminating, dan ATK. Konsep dari usaha jasa fotokopi kami ini adalah layanan prima 14 jam. Jadi, berusaha memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, yaitu dengan jam kerja 14 jam. Hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak kesulitan mencari fotokopi yang buka 14 jam. Selain itu, karyawan kami juga akan melayani dengan cepat, rapi, dan ramah. Perencanaan awal. Prospek usaha fotokopi sangat menjanjikan, dan pasar akan terus berkembang. Usaha fotokopi dioperasikan di tempat-tempat yang strategis, misal dekat sekolah, kampus, dan lain-lain, berdasarkan yang telah ditentukan oleh pemilik. Pengelola melakukan penataan usaha yang menjadi prioritas utama atas dasar penyesuaian situasi atau kondisi yang nyata. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu kemudian penyediaan sarana dan prasarana. Yang pertama, penyediaan mesin fotokopi. Yang kedua, kertas dengan berbagai ukuran dan ketebalan. Yang ketiga, penyediaan tinta mesin fotokopi. Yang keempat, penyediaan mesin laminating. Yang kelima, penyediaan alat pemotong kertas, penyediaan etalase,
penyediaan meja, penyediaan alat-alat untuk menjilid berupa staples besar, staples kecil, cutter, mister, dan lakban. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah rencana manajemen keuangan kami. Rincian dana yang diperlukan antara lain ada mesin fotokopi, kertas dengan berbagai ukuran, tinta mesin fotokopi, etalase, meja dan kursi, alat pemotong kertas, mesin laminating, alat untuk menjilid, komputer unit 1 buah, printer khusus cetak foto, printer all-in-one, dan modal kerja. Jadi setelah kami totalkan, ya bisa lihat hasilnya di hasil pengelolaan kami. Lanjut. Rencana manajemen sumber daya manusia, jabatan dan uraian tugas. Di sini ada pemilik yang berperan sebagai kasir dan sekaligus penanggung jawab operasional. Ada karyawan yang berperan sebagai pelaksana pengoperasian mesin fotokopi sekaligus melayani konsumen, dan jam kerja. Toko fotokopi kami menggunakan jam kerja hari Senin sampai dengan Minggu. Siang jam 7 sampai jam 18 malam atau 6 sore, dan malam jam 19 sampai 22. Kemudian tujuan usaha. Yang pertama, menerapkan konsep wirausaha dalam melakukan usaha bisnis fotokopi. Yang kedua, usaha jasa fotokopi yang kami buat dapat diterima oleh konsumen khususnya dari orang-orang sekitar, yaitu pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, menambah pengalaman dalam membuat rencana bisnis, proses pembuatan, cara memasarkan, dan pengelolaan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Yang keempat, terciptanya usaha yang mendatangkan keuntungan bagi mahasiswa dan juga memberi peluang atau kesempatan kerja bagi masyarakat luas serta dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang dunia usaha. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, manfaat usaha jasa fotokopi kami ini bermanfaat untuk meringankan dan meringkas pekerjaan para pelajar, mahasiswa, para pekerja, dan masyarakat sekitar dalam memperbanyak dokumen atau berkas. Menyediakan berbagai macam ATK yang digunakan para pengguna alat tulis, memenuhi kebutuhan dan permintaan para konsumen. Kemudian strategi pemasaran, segmentasi, target, dan posisi. Segmentasi yang menjadi segmen dari usaha fotokopi adalah semua segmen pasar. Kemudian target yang menjadi target market adalah pelajar, pegawai, dan karyawan, serta masyarakat pada umumnya. Kemudian posisi, kami ingin menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai tempat fotokopi yang berkualitas dengan harga yang pas. Kemudian strategi pemasaran, perkembangan penawaran saat ini, perkembangan penawaran di sektor usaha fotokopi per saat ini memang umum di lingkungan kampus. Hal tersebut disebabkan karena sektor usaha ini sudah dibidik secara serius. Oleh karena itu, agar usaha fotokopi menjadi lebih baik, maka perlu peningkatan penawaran yang memberikan nilai lebih bagi konsumen dengan cara mendiskon harga dengan ketentuan yang berlaku. Prospek penawaran di masa yang akan datang. Mengingat adanya peluang yang besar dalam usaha fotokopi pada masa yang akan datang, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat bagi konsumen. Penawaran tersebut akan semakin variatif, lebih banyak produk yang ditawarkan dalam hal ini tidak dimiliki oleh pesaing maupun lebih kompetitif. Dilihat dari kualitas kertas dan hasil kopi dan harga dalam hal ini tidak terlalu diperhitungkan. Dikarenakan para pesaing juga melakukan banting harga, maka karena sudah ditunjang dengan perangkat teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi atau sebatas bertukar informasi. Dan program pemasaran. Tingkat pelayanan dalam usaha ini, kami memberikan layanan yang memuaskan melalui layanan langsung, pemesanan, dan tepat waktu pekerjaan. Penetapan harga. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, lanjut di promosi. Promosi merupakan objek virtual yang pemasaran. Karena dalam bisa dikenalkan kepada konsumen. Tetapi dalam hal pemasaran, fotokopi tidak memerlukan promosi berlebihan karena langsung berhubungan dengan konsumen dan mesin fotokopi. Beberapa cara memasarkan produk saya adalah dengan melakukan promosi via people atau teman, saudara, dan masyarakat. Melakukan promosi via elektronik melalui handphone, jejaring sosial di internet seperti BBM, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Melakukan promosi dengan menggunakan brosur atau yang lainnya. Lanjut, standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur atau SOP perusahaan meliputi rencana penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan pegawai, dan pengajian, pengawasan kualitas dan pengawasan biaya penjualan dan pemasaran. Kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi fotokopi dikelola oleh pemilik mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. Kegiatan perawatan mesin. Mesin fotokopi yang digunakan mempunyai umur ekonomis selama 4 tahun. Kegiatan perawatan mesin kami menggunakan tenaga ahli mesin sesuai dengan mesin-mesin yang kami gunakan. Misalnya perawatan mesin fotokopi, perawatan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan tenaga ahli dari mitra kerja kami. Begitu juga dengan mesin-mesin lain sebagai penunjang operasional. Analisis SWOT. Bisnis fotokopi sekarang ini, jika kita melihat pangsa pasar yang setiap hari sangat membutuhkan mesin fotokopi atau jasa fotokopi, dalam bisnis ini sudah layak dilakukan, sebab sistem internal yang dimiliki seperti lokasi, modal, SDM, dan sarana dan prasarana sudah bisa tercukupi secara efektif dan efisien. Jika melihat di sisi eksternal, bisnis ini juga layak dilakukan karena pangsa pasar yang jelas dan lokasi yang cukup strategis. Penentuan ketentuan yang diperoleh untuk mencapai BIP antara total pengeluaran dan total pendapatan sangat cepat dicapai. Untuk pengembalian keputusan mengenai kelayakan bisnis dan mengambil analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threats. Adapun analisis adalah sebagai berikut. Strength atau kekuatan, sumber daya manusia yang unggul baik dari segi kuantitas maupun kualitas, memiliki modal yang cukup, kemampuan dalam tataran konsep dan praktek, hasil fotokopi yang bagus karena mesin baru dan terawat, kemampuan melakukan pengembangan usaha karena dari unit usaha ini mampu menyediakan kebutuhan dan keinginan yang lain, memiliki relasi bisnis fotokopi yang banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Weakness, kelemahan. Pengelola masih berstatus mahasiswa memungkinkan fungsi kontrol yang kurang baik. Jam kerja harus menyesuaikan dengan waktu perkuliahan. Sulitnya koordinasi antara pemilik usaha dengan pengelola usaha. Opportunity atau peluang. Kecenderungan mahasiswa memfotokopi materi kuliah daripada membeli buku. Dekat dengan pangsa pasar dan aktivitas administrasi.
mampu mengerjakan pekerjaan dalam partai besar karena pengelola memiliki akses yang banyak. Threats atau tantangan, mengalami kesulitan dalam perkembangan usaha karena usaha baru berada pada fase perintis atau pemula. Tingginya biaya operasional ketika usaha baru mulai berdiri. Belum memahami karakter konsumen, belum memiliki konsumen tetap. Perkiraan penghasilan bersih. Perkiraan dihitung melalui rata-rata penghasilan bersih per bulan. Pendapatan rata-rata. Fotokopi, ATK jilid, laminating, foto. Jika totalnya sekitar 8 juta lebih. Ini perkiraan dihitung melalui rata-rata biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan. Tinta, kertas, listrik, pegawai, dan lain-lain. Jika ditotalkan sebesar 3 juta lebih. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.